Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdillahi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Limpahan rahmat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia teladan sepanjang masa Nabi Muhammad SAW. Pendengar yang berbahagia, anak merupakan amanah yang diberikan Allah kepada orang tua. Amanah tersebut hanya dijaga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Itulah mengapa menjadi orang tua memerlukan tanggung jawab yang besar. Karena ketidaksiapan mental orang tua dalam mendidik anak memunculkan berbagai macam kasus yang berhasil menyayat hati. Misalnya, anak kecil yang tewas dianiaya oleh orang tuanya sendiri. Berbagai alasan mencuat, mulai dari tangisan anak yang tak kunjung henti, depresi pada pasangan namun melampiaskan pada anak. Anak tidak menuruti kata orang tua, emosi yang tidak stabil membuat anak terkena imbas dan masih banyak hal yang lainnya. Para pendengar yang budiman, kisah memilukan ini bukan kisah imajinasi. Bahkan bisa jadi ia ada di sekitar kita. Kekerasan orang tua terhadap anak sebab tidak memiliki kesabaran dan tidak mampu mengontrol emosi. Pada dasarnya, manusia cenderung memiliki kebaikan dan cinta akan kelembutan. Akan tetapi, tidak semua manusia bisa mengontrol emosi hawa nafsu. Saya akan bercerita tentang kisah seorang profesor yang sangat cerdas dan gagah perkasa. Dia ingin mencari seorang wanita yang cantik, cerdas, yang bisa memikat hatinya. Pada suatu hari dia bertemu dengan wanita tersebut. Akhirnya mereka jatuh cinta dan menikah. Setelah menikah, mereka adalah orang-orang yang sibuk. Seorang profesor, seorang dosen di sebuah perguruan tinggi yang besar. Begitu juga dengan istrinya. Akhirnya mereka mengharapkan mendapatkan seorang momongan. Dan hal itu pun terjadi beberapa bulan kemudian. Istrinya pun hamil. Ia sangat berbahagia. Sang profesor tadi memanggil teman-temannya, mengajak makan bersama, dan istilah mengadakan acara syukuran karena istrinya sudah hamil dan akan mewarisi anak buatnya. Kemudian, beberapa bulan kemudian, istrinya pun melahirkan. Nah, setelah melahirkan, betapa terkejutnya sang profesor tadi. Karena dia melihat anaknya cacat. Ia melihat anaknya idiot. Hatinya sangat remuk, redam, dan marah. Ia tidak sanggup memberikan informasi kebahagiaan yang dirasakannya kepada teman-temannya karena melihat sang anak lahir dengan cacat fisiknya. Lalu sang profesor tadi sangat marah kepada istrinya. Ia pun dengan sigap mengambil sebuah pistol dan menodongkan kepada istrinya. Lalu ia menembak istrinya sehingga bersimbah darah. Kemudian
dia melihat anak yang cacat tadi. Dia sangat kecewa, dia sangat marah, dan dia pun menembak anaknya. Sehingga dua mayat yang terbujur. Kemudian sang profesor tadi merasa panik. Ia pun menodongkan senjata di kepalanya sendiri. Dengan artian sang profesor yang sangat cerdas tadi membunuh diri. Nah, itulah tragisnya kisah ini. Kalaulah kesabaran tidak tertancap di hati, ujian demi ujian kita hadapi, tidak sanggup kita menghadapinya, bisa kita melakukan jalan pintas yang dibuat oleh sang profesor tadi. Apabila agama yang kosong tidak ada dalam diri kita, tidak ada perisai, tameng yang bisa untuk melindungi kita, untuk memberikan kita kekuatan dalam bersabar menghadapi cobaan dan ujian, kita akan berbuat hal-hal yang nekat, yang banyak merugikan orang lain, terutama diri kita sendiri. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena kurangnya nilai agama sejak dini yang ditanamkan orang tua kepadanya. Kurangnya kedekatan dia kepada Allah. Dia tidak yakin bahwa Allah memberikan ujian itu. Ada hikmah di baliknya. Dan dengan minimnya agama yang dimilikinya, sehingga dia berani melaksanakan bunuh diri dan membunuh orang-orang yang dicintainya demi kepentingan sesaat. Para pendengar yang budiman, manusia yang memiliki kebaikan dan cinta akan kelembutan tadi bisa, karena tidak kesampaian apa yang diinginkan, apabila tidak ada jiwa agama, menjadi orang-orang yang kasar, yang sangat brutal, kejam, dan bengis. Itulah seperti kisah yang saya ceritakan tadi, seorang profesor yang pintar tapi spiritual dan emosionalnya sangat lemah. Nah, sifat-sifat itulah membuat Allah tidak ridho, sehingga orang tua yang memperlakukan anak dengan tidak baik akan sengsara dunia dan akhirat. Andai pun kita mendapat seorang anak yang cacat, kita tidak boleh menyia-nyiakan mereka, karena mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah di balik kelemahan yang dimilikinya, insya Allah ada kelebihan yang dipunyainya. Para pendengar yang budiman, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah maha lembut dan menyukai kelembutan dalam segala urusan. Diriwayatkan oleh HR Bukhari dan Muslim. Dan Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Serulah manusia itu dengan jalan hikmah dan bijaksana, dan bantahlah mereka dengan cara hikmah dan bijaksana pula. Dari ayat dan hadis ini dapatlah kita ambil suatu iktibar, pelajaran, bahwa dalam kehidupan kita harus bersikap
lemah lembut, mengajak orang kepada kebaikan, menyuruh orang kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, hendaklah cara lembut dan halus. Ibarat menghelat rambut dalam tepung, tepung tidak tumpah, rambut pun tidak putus. Nah, kelembutan kita dalam sikap, perilaku, dan tutur bahasa dapat membuat hati orang-orang yang keras bisa terenyuh dan tersentuh, bisa lunak, bisa mau mengikuti apa hal-hal yang kita sampaikan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kita harus bersifat lunak, apakah kepada anak-anak kita, pada orang-orang yang kita ajak untuk berbuat kebaikan. Kita tidak boleh melakukan dengan kekerasan. Apabila kita berlaku keras, niscaya mereka akan menjauhi kita. Jadi, para pendengar, umat Islam diperintahkan Allah untuk selalu bersikap lembut, lemah lembut, baik pada ucapan, perbuatan. Berlemah lembut antara sesama akan menghadirkan keharmonisan. Demikian halnya antara orang tua dan anak. Tahukah kita, saking pentingnya berlemah lembut, Allah bahkan memerintahkan Nabi Musa untuk tetap berlemah lembut kepada Fir'aun, bapak angkatnya, yang sangat kejam. Apalagi anak-anak kita yang masih usia dini. Mereka masih polos, tidak tahu apa-apa. Jadi kita tidak boleh berlaku kasar. Andai pun nilai yang didapatnya dalam ujian tidak sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, bersikaplah yang bijak. Berilah motivasi. Nggak apa-apa nak, misalnya ya. Sekarang sudah mendapat yang kurang. Namun, andaikan Ananda rajin belajar, tekun, nilai ini akan bisa menjadi lebih baik dari saat ini. Jadi, kita berikan yang motivasi. Berikan bahwa ibu sangat bersyukur mempunyai anak seperti kamu. Jadikan dia sebagai kebahagiaan. Yang penting sudah berusaha semaksimal mungkin. Oke, semester ini belum bisa, insya Allah. Semester ke depannya, kalau bisa, mau belajar dengan tekun, akan mendapat nilai 100. Good luck. Nah, demikianlah seorang ibu yang bijak. Tidak perlu untuk marah-marah, karena marah itu akan merusak kejiwaan anak-anak kita, membuat anak kita menjadi minder dan menjadi penakut. Beri semangat terus kepada anak kita agar terus maju dan maju. Insya Allah, bila ada kemauan, pasti ada jalan. Manjada wajada. Siapa bersungguh-sungguh, ya pasti akan mendapat. Jadi berikan anak kita motivasi agar selalu untuk berusaha maksimal untuk mendapatkan yang terbaik. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.